Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, untuk mengambil berkahnya dan mudah-mudahan ilmunya nanti akan bermanfaat. Jadi kita awali dengan doa kepada ketua kelasnya hadir. Ya, silakan ya ketua kelas pimpin doa. Doanya di dalam hati saja. Berdoa mulai. Nah, baik, dengan doa mudah-mudahan apa yang kita mintakan kepada Yang Maha Kuasa akan dikabulkan. Dari pelajaran hari ini akan bermanfaat ya anak-anak sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk saya absen dulu ya. Ini kelas 10 ya. Elda, Abelda, Andres Pedrosa, Angges Juni Prayoga, Dedi Andika, Ebit, kuat-kuat nak, ya, Eci, Epri Siandra, Erian, ada Erian, ya, Malik Hakiki, Okta Fitriana, Opi, Putri Ramadana. Oh ya, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Iya, Pak. Ya, nihil ya hari ini ya, bagus. Karena memang kalau kelas 10 itu masih semangat belajarnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa dan negara, jadi sebelumnya kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu, lagu nasional kebangsaan kita padamu negeri ya. Ada yang bisa pimpin di depan? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Putri. Silakan Putri. Dan anak-anak semuanya berdiri ya. Nyanyikan lagu ini dengan hati ya. Agar semuanya tumbuh. Ya, silakan. Mudah-mudahan dengan lagu tadi akan menumbuhkan rasa kebangsaan ya dan nasionalismenya terhadap bangsa ini semakin tinggi ya. Semakin dia belajar, nanti kalau selesai sekolah itu bisa membangun negeri ini ya, paling tidak di kecamatan kita ya, anak sekalian ya. Oke. Kemudian sebagai seorang hamba kita tentunya percaya ya bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar diri kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menumbuhkan keimanan dan memperkuat keimanan di hati kita, saya minta salah satu dari anak-anak sekalian untuk membacakan salah satu surat atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Silakan, ada?
Ya, siapa namanya? Oh ya, Elda. Silakan Elda, baca satu ayat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Sekalian ya, ini kegiatan mungkin lewat pertemuan ya. Kita dari Al-Quran satu siswa satu ayat. Gunanya ini untuk menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian ya, kita untuk hari ini ya materinya tentang manfaat untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya dan sum'ah. Jadi tapi sebelumnya anak sekalian ya, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam ya, mulai dari pengertiannya ya, dalil-dalilnya dari hidup berfoya-foya ya, riya dan sum'ah itu ya. Kemudian dampak-dampaknya semua sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Ada yang tahu masih ingat pengertian dari hidup berfoya-foya? Ada statusnya? Ya, silakan. Seseorang yang mengumpulkan uang hanya untuk Bersenang-senang ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat berarti ya pelajaran minggu kemarin. Ya, untuk hari ini ya, ini kita punya tujuan pembelajaran ya yang harus anak-anak sekalian kuasai setelah belajar ini. Nah, di sini ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 tujuan pembelajaran. Namun nanti untuk hari ini kita fokuskan saja ke satu tujuan ya. Tujuan kita nanti setelah belajar ini anak-anak sekalian dapat menganalisis ya manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menghindari sikap hidup berfoya-foya, menghindari sikap hidup riya dan juga sum'ah. Karena riya dan sum'ah itu hampir sama ya, cuman wujudnya saja yang berbeda. Itu ya anak sekalian. Kemudian di sini saya akan tunjukkan ke anak sekalian bahasan kita hari ini ya. Nah, ini kita fokuskan di sini ya, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, di sini saya secara garis besar sudah saya tuliskan ya di media kita, anak-anak bisa lihat, perhatikan ya, bisa tulis. Dan nanti di akhir di dekat-dekat setelah penjelasan ini anak-anak sekalian akan saya tuntut untuk mampu menganalisis ya, karena anak-anak harus mampu berpikir kritis, jangan hanya sekedar menerima apa yang sudah disampaikan. Paham ya? Ya, itu ada manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, itu manfaat yang pertama yang kita peroleh, kita tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Anda kan tahu kan setan itu siapa? Ya, sedang hidup boros dan ingin menyesatkan manusia. Kemudian yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin, kayak berfoya-foya. Karena dia tahu ya apa yang dia punya itu dibelanjakan untuk apa, dia bisa untuk mengaturnya, sehingga dia tidak akan mungkin bisa miskin. 5.000 itu cukup buat seminggu. Seperti itu sekalian ya. Paham ya? Selanjutnya, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Ingat kebutuhan dengan keinginan beda. Kalau kebutuhan, kalau tidak dipenuhi
memenuhi, maka hidup kita akan sengsara. Kalau keinginan kan beda lagi. Keinginan ini adalah kaitannya dengan nafsu. Itu ya, nafsu ingin ini ingin itu manusia. Kemudian selanjutnya kita terbiasa menerapkan skala prioritas. Nanti bahkan sekarang mulai dilatih dari sekarang ya sampai nanti kalian akan membuat urutan-urutan yang harus kalian laksanakan. Ya. Kemudian disukai oleh Allah dan Rasulnya sudah tentu. Kemudian disukai oleh sesama. Karena orang yang tidak berpoya-poya itu akan disukai oleh banyak orang. Itu ya. Tidak ada pertanyaan ya di sini? Pada? Kalau ada ya silakan. Kalau tidak kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Sebentar. Nah ini, lanjut ke cara menghindari sikap riak, ya, sikap riak. Nah, ini sesuai dengan bahasan kita. Manfaat menjauhi sikap riak. Pertama, ikhlas atau atas amal yang dilakukan. Kemudian meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Kemudian menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terjauh dari ancaman syirik kecil, kemudian terjauh dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, ya, maksudnya ya, sia-sia, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita masih ada satu pembahasan lagi ya, itu tentang sum'ah. Ini sebentar. Nah, manfaat menghindari sum'ah. Nah, pertama, manfaatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas, kemudian mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu, ya, kemudian mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah, kemudian mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Itu ya secara garis besar materi kita hari ini. Bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ingin anak sekalian membuat 4 kelompok ya. 4 kelompok belajar, silakan dibagi. Dan saya minta setiap kelompok itu ada yang menjadi tutornya ya, untuk memimpin kelompoknya ya. Silakan bagi kelompok, nanti saya tunjuk ya siapa yang untuk jadi tutor. Sudah? Sudah berkelompok ya. Kelompok yang pertama ini ya, untuk yang menjadi tutornya itu Aida, ya, Aida. Ya, jangan tegas ya, kita kan belajar. Nah ini lembar kerja yang harus kalian buat ya. Kalian menganalisis manfaat yang sudah saya sampaikan tadi ya, hidup berpoya-poya, riak dan sum'ah tadi dianalisis. Bila perlu di sini ada verifikasi ya, apa yang saya sampaikan itu kalian verifikasi, cari tahu kebenarannya dari sumber-sumber yang lain, bisa dari buku yang lain yang kalian punya ya. Nah, yang lain juga seperti itu ya, makanya nanti saya suruh presentasi satu-satu di depan ya, mewakili kelompoknya. Silakan. Untuk kelompok 2 yang ada ya. Ya, silakan sama petunjuknya ya. Kemudian untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 Dedi. Ya, silakan. Petunjuknya sama jelas ya. Nah, yang terakhir yang menjadi tutornya itu Nia. Nah, ya, Mbak Nia. Silakan ya. Nah, silakan dianalisis ya tadi. Ada yang selesai? Belum? Ntar lagi ya, 5 menit lagi.
belajar menganalisis, berpikir kritis, ya, harus banyak baca buku. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa? Ada? Selesai? Ya, belum? Oh, belum. Silakan lanjutkan kalau belum. Ada yang sudah? Belum? Belum. 2 menit lagi ya. Ada yang selesai? Belum. Sudah ya, presentasi kita ya. Oke, kelompok berapa ya? Mau duluan silakan. Perwakilannya saja. Tidak usah semuanya ke depan. Kelompok berapa? Ya, silakan presentasikan di depan. Yang lain silakan ya, kalau mau ada yang menanggapi boleh. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Manfaat menghindari hidup berfoya-foya salah satunya terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang dimaksud dengan terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan yaitu kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Karena kebutuhan yaitu hal yang sangat dibutuhkan jika tidak terpenuhi menghambat kegiatan atau aktivitas yang ingin kita lakukan. Sedangkan keinginan adalah nafsu atau keinginan memiliki sesuatu yang tidak dibutuhkan. Sekian hasil diskusi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya boleh kasih aplaus ya teman-temannya yang sudah menjawab ya, perwakilan dari kelompok 2 ya. Oke, kelompok yang lain ada? Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang materi manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Ya, silakan. Boleh. Contoh yang akan saya bawa yaitu terbiasa menerapkan skala prioritas. Nah, terbiasa menerapkan skala prioritas ini kita akan membuat schedule atau jadwal hal-hal penting apa saja yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sehingga itu dapat bisa menghindari dari sifat keborosan dan juga bisa menghemat biaya dan serta itu akan berdampak kepada kehidupan kita menjadi lebih teratur dan lebih tertata. Hanya itu pendapat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain kasih aplaus juga. Terakhir boleh silakan. Biasanya kalau terakhir ini kan lebih bagus dari yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, ya boleh silakan. Kelompok 4 ya. Oh, kelompok 3 yang terakhir boleh. Silakan sampaikan hasil analisis kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberi contoh atau cara untuk membiasakan diri untuk tidak hidup berfoya-foya. Caranya membiasakan diri hidup sederhana dan membantu orang lain. Nah, untuk contoh hidup berfoya-foya membeli barang mewah atau hanya untuk tren semata. Sekian dari kami kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya anak sekalian, semua pendapatnya luar biasa, keren, bagus ya. Berarti semua sudah mampu menganalisis dengan melihat buku-buku lain sebagai pembanding atas konsep-konsep yang Bapak sampaikan. Dan mudah-mudahan ya
di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya kalian akan lebih jago lagi ya dalam menganalisis suatu masalah. Itu ya anak sekalian. Jadi kesimpulan kita ya untuk hari ini, manfaat menghindari hidup berpoya-poya itu agar hidup kita lebih hemat dan tepat sasaran ya. Kemudian perilaku riya itu akan diterima, kita akan disukai oleh manusia dan disukai oleh Allah juga. Ya, itu sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan untuk minggu depan ya kita akan tetap seperti ini ya. Saya akan kasih masalah, kalian selesaikan ya, supaya nanti kita akan terbiasa ya. Materinya itu disiapkan, kalian akan saya suruh menganalisis materi berikutnya yaitu takabur dan hasad. Jadi tolong di rumah dipelajari ya materi tentang itu. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Baik anak-anak sekalian ya, jangan bosan ya. Jangan bosan untuk terus belajar ya, untuk berpikir kritis, jangan hanya menerima apa yang sudah disampaikan, tapi apa yang disampaikan oleh guru atau siapapun juga itu wajib kalian lakukan dan kalian cari lagi sebuah kebenarannya. Itu ya. Ya, semangat ya. Oke, semangat ya anak-anak. Semangat. Baik anak-anak sekalian, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya mungkin ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.